Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka sadaya wargi semua yang sedang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa umur sehingga kita bisa beribadah. Masih diberi nikmat Allah kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tadi sholat Idul Fitri. Diberi nikmat iman Islam, bisa merasakan nikmatnya beribadah Ramadan dan Lebaran. Diberi nikmat lainnya yang tentunya tidak terbilang. Biasanya di jam-jam ini kami sedang menyelenggarakan open house, tapi ini pertama kalinya dalam sejarah kita melaksanakan open house digital. Biasanya bertemu dengan seluruh warga dan tentunya kita semua. Pak UU yang saya hormati, Pak Wagub, Kang Farhan di tempatnya masing-masing, para relawan juga hadir, Pak Kiai Rafani Ahyar dari FKUB, juga para petugas di Cikopo Disub mewakili dada kamera Pak. Salam dari semua warga Jawa Barat yang saya wakili. Di tengah yang lain ibadah bergembira, Bapak Ibu semua di Cikopo mewakili semua petugas yang hadir, baik TNI, Polri maupun Disub. Anda adalah patriot bangsa. Doa saya semoga Allah membalas tugas negara Anda ini dengan berlipat-lipat di kemudian hari. Hadiahnya selalu adalah kita mendoakan Bapak Ibu semua dalam ibadah kita, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan. Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini mungkin pertama kali kita halal bihalal, bentuknya adalah fikon seperti ini. Yang penting pesannya sampai ke hati dan pikiran kita. Walaupun secara fisik kita tidak bisa bersentuhan, tidak bisa bertemu, selalu di balik musibah selalu ada hikmah. Hikmahnya ternyata kita lebih mulai paham dengan teknologi. Hikmahnya hemat biaya dan tentunya, dan tentunya menunjukkan bahwa kita tidak boleh menyerah. Oleh COVID kita tidak boleh menyerah, kita cari cara baru supaya kehidupan kita bisa normal lagi. Mungkin tidak dengan gaya yang lama, tapi dengan gaya yang baru, tapi niat dan urusan selesai. Ramadan sudah lewat, saya doakan semuanya diberi Allah umur panjang supaya kita bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan, ya. Mudah-mudahan di Ramadan tahun depan kita bisa kembali ke kebiasaan lama, melaksanakan ibadah di rumah orang tua kita dan bersalaman-salaman, saling memaafkan. Juga saya sangat bahagia bisa menyapa perwakilan kepala desa, ya. Ada Pak Anwar, ada Pak Dede dari Abdesi, juga dikoordinasikan oleh Pak Dedi Sopandi selaku Kadis, dan tentunya ini mewakili semua yang hadir di sini. Sedikit hikmah terkait Ramadan, saya doakan semua lulus, ya. Ibaratnya Ramadan itu ujian, pembagian raportnya itu adalah Idul Fitri. Dan pembagian raportnya itu bukan berupa baju baru, hadiahnya bukan berupa mudik fisik ke kampung halaman, tapi keyakinan bahwa kita menang, ya, menang melawan nafsu-nafsu yang merusak kita selama setahun, menang terhadap hal-hal negatif yang hadir dalam diri kita. Kita tidak bisa mengontrol apa negativitas
yang ada di orang lain, tapi kita bisa mengontrol supaya negativitas tidak hadir dalam diri kita. Ya. Kita tidak bisa mengontrol datang tidaknya bencana alam. Awal 2020 kita disergap oleh bencana alam, itu di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan datangnya COVID, itu sudah ada di luar kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan apakah ada kebencian-kebencian yang hadir dalam keseharian kita. Kita tidak bisa mengendalikan juga kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh orang lain di sekeliling kita, berita-berita hoax dan sebagainya. Kita juga tidak bisa mengendalikan pesimisme yang dilakukan oleh mereka-mereka yang ingin melemahkan kita. Yang bisa kita kontrol adalah yang kita miliki, yaitu keyakinan diri. Kita bisa mengontrol diri kita untuk yakin bahwa Allah selalu hadir dimanapun kita berada. Kita bisa mengontrol supaya kita jangan sama-sama menebar kebencian. Yang kita tebar adalah perdamaian. Kita bisa mengontrol agar kita berlatih mudah memaafkan walaupun kita dizolimi. Kita bisa mengontrol bahwa kita ini orang baik dan kebaikan harus mengalahkan keburukan. Dalam kehidupan, Bapak Ibu bisa menyaksikan kalau ada kebaikan dibalas oleh keburukan, itu namanya zolim. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang masuk kategori pertama ini. Kemudian jika keburukan kepada kita dibalas lagi oleh kita dengan keburukan, itu namanya dendam. Mudah-mudahan juga kita tidak sering masuk golongan orang pendendam. Tapi kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, mudah-mudahan itu adalah keseharian kita, walaupun itu namanya adalah kewajaran. Tapi saya doakan suatu hari kita bisa masuk kategori di mana kalau ada keburukan kepada kita balas dengan kebaikan. Itu baru namanya kemuliaan. Jadi, setelah Lebaran pastilah kita akan kembali ke rutinitas, ke godaan-godaan, ke tantangan. Mudah-mudahan kita tidak kembali ke pola yang lama. Kalau ada yang berbohong, kemudian hoax, kemudian menjelekan kita di medsos, kita balas saja dengan kebaikan. Ya. Di sini ada relawan, ada Kang Ucup Gonzales, ada yang lain-lain. Kita harus lebih mulia, kita balas dengan kalimat-kalimat bahasa yang lebih berakhlak, lebih baik. Mereka mencoba membawa kita turun ke derajat mereka, kita balas dengan kita menaikkan derajat akhlak kita. Jangan sama-sama ikut turun. Lebaran dan Idul Fitri adalah kemenangan, bukan soal baju baru, ya, bukan soal mudik pulang ke kampung, tapi kemenangan kita terhadap hawa nafsu kita. Bapak Ibu yang saya hormati, Jawa Barat tantangannya cukup berat, ya, karena COVID ini mengancam penduduk terbesar se-Indonesia yang ada di Jawa Barat, karena jumlah kami ini 50 juta. Jadi COVID ini penyakit yang mengancam populasi. Makin tinggi populasinya, ancamannya semakin besar. Karena COVID ini penyakit kerumunan. Di mana ada kerumunan, di situ ada COVID. Sebelum ada obatnya, sebelum ada vaksinnya, mari bersama-sama kita menjauhi kerumunan. Mari sama-sama kita menghindari kerumunan, jangan menciptakan kerumunan. Kerumunan tidak pilih-pilih jenis kegiatan.
kerumunan bisa di tempat belanja, kerumunan bisa di tempat sosial, kawinan, kumpulan, reunian, kerumunan bisa di pasar, kerumunan juga bisa di tempat ibadah. Jadi jangan dipertentangkan, ini boleh, ini nggak boleh. Selama itu namanya kerumunan, itu sebaiknya kita hindari dulu sebelum obat dan vaksin COVID ini hadir. Jadi Pak Kiai mungkin itu bisa juga kita sosialisasikan, jangan mendikotomikan. Yang penting kita sepakat ada kerumunan, ada COVID, tidak ada kerumunan jauh dari COVID. Sebelum Lebaran, posisi Jawa Barat ini terkendali. Ya. Hasil PSBB 3 lapis, PSBB Bodebek, Bandung Raya, dan Provinsi menghasilkan data pasien turun setengah. Bulan lalu rata-rata 40-an per hari, sebelum Lebaran 20-an kasus per hari. Sebelum PSBB, pasien yang dirawat di rumah sakit 430-an, sekarang turun ke 270-an. Sebelum PSBB, kecepatan virus skala 3, artinya 3 orang tertular dalam sehari oleh 1 orang, sekarang sudah 1/3. Nah, ini adalah kerja bersama. Gara-gara itu beberapa hari lalu Bapak Ibu gugus tugas Jawa Barat diberi apresiasi sebagai gugus tugas pengendalian COVID terbaik dari seluruh provinsi oleh gugus tugas pusat. Jadi ikhtiar membawa